Welcome home Pedias, ketemu lagi dengan Kanidia. Ya, Kanidia alhamdulillah bisa balik cepat ke kalian karena ada teman kalian yang udah kirimin soal OSNK kemarin ya. Dan insya Allah kita akan mulai cicil sedikit demi sedikit ya guys untuk soal OSNK Ekonomi SMA tahun 2024 sambil menanti hasil pengumuman yang insya Allah ya nggak tahu sih kapan keluarnya ya, masih semuanya masih nggak jelas ya. Jadi cukup berdoa saja ya guys karena kalian udah melakukan yang terbaik. Right, ini kan dia jadinya ketik ulang soalnya foto yang dikirim itu agak ngeblur gitu dan takutnya malah nggak bisa kebaca. Dan Kanidia memutuskan untuk membahasnya random aja ya di tengah gempuran soal asuransi yang banyak banget itu ya. Right, di sini ada soal a decrease in quantity demanded caused by an increase in price represented by A. Oke, jadi artinya ini adalah penurunan jumlah yang diminta. Oke ya, jadi jumlah yang diminta itu mengalami penurunan. Itu disebabkan karena peningkatan harga ya. Ini katanya akibat dari harga yang meningkat. Nah, ini sesuai banget kan sama hukum permintaan. Nah, ini tuh represent digambarkan di dalam apa gitu guys. Nah, ini udah sering banget kan dia jelasin ya guys. Kalau dalam cerita kurva baik itu demand atau supply akan ada dua perubahan ya guys. Jadi kalau kita ngomongin tulisannya kita ngomongin tentang si perubahan kurva demand atau supply, arahnya cuma ada dua ya guys. Kalau enggak dia bergerak alias move, maka dia bergeser alias shift. Nah, apa penyebabnya? Udah jelas banget, kita bilang bahwa pergerakan hanya disebabkan oleh perubahan harga barang itu sendiri. Jadi kalau kita ngomongin demand coki-coki, maka perubahan coki-coki harganya itu akan menyebabkan pergerakan. Di luar dari itu, kalau ada perubahan faktor selain harga barang itu sendiri, maka fix dia mengalami pergeseran. Nah, karena di sini dikatakan price-nya nggak ada informasi lebih lanjut, maka itu merujuk ke barang itu sendiri. Maka dia akan mengalami pergerakan. Jadi udah pasti dihilangkan aja guys yang pilihan shift karena itu udah nggak ada jawabannya, nggak mungkin kayak gitu. Nah, sekarang bagaimana cara mengetahuinya? Kalian sudah pasti tahu ya. Buat yang belum terlalu hafal materinya, belum terlalu mantap gitu ya pemahamannya, kan ini udah pernah buat videonya ya. Kalau kita ngomongin demand curve yang movement, clue-nya adalah nggak ada kurva demand yang baru. Jadi cuma ada satu kurva demand like this. Dan di kurva demand ini kan ada banyak titik ya guys. Misalnya ini ada titik A dan titik B. Nah, gimana cara mengetahui harganya naik kak sesuai kondisi di atas? Kalian bisa lihat aja sih, logika aja ya. Misalnya ini kan dia bilang ini P1, lalu ini adalah Q1. Nah, kalau dari P1 menjadi P2, kira-kira harganya naik apa turun guys? Ya, harganya naik ya. Nah, dari situ ternyata kita bisa buat kesimpulan. Oh, berarti cerita kita itu lagi ngomongin dari titik B ke titik A karena harganya naik. Nah, ini tuh yang disuruh ceritain jawabannya apa. Jadi, ini jawabannya adalah movement up, dia ke atas dan ke kiri. Jadi, up and left along the demand curve. Ya, kayak gitu. Jadi, jawabannya adalah yang A. Gimana? Ada yang benar soal ini? Ini mudah ya, cuma mungkin pressure-nya di bagian English-nya aja. Nggak apa-apa, kalau kalian banyak latihan insya Allah mudah ya guys. Next, number 2. Walaupun satu negara tidak memiliki kelebihan apapun dalam memproduksi barang, negara tersebut tetap lebih untung ketika berdagang dengan negara lain dikarenakan faktor apa? Oke, kalau kita lihat sekilas, dia nggak punya kelebihan apapun ya guys. Kalau nggak ada punya kelebihan apapun agak sedih ya. Nah, terus tapi masih bisa berdagang. Nah, berarti harapan itu ada. Nah, ini tuh dikemukakan oleh teorinya siapa? Kita udah sering banget ngomong ya. Ini adalah teorinya comparative advantage by David Ricardo. Jadi Adam Smith, sorry kamu udah nggak masuk dalam jawaban kita. Komparatif. Pilihannya tinggal A dan B. Opportunity cost yang kemarin kita bilang ya, dia bisa lebih hemat dari segi biaya opportunity cost-nya, maka dia punya comparative advantage. Jadi jawabannya yang A. Endowment itu guys faktor hadiah alam. Jadi orang yang punya endowment itu akan memiliki absolute advantage. Jadi endowment itu punyanya Adam Smith gitu. Ya, jadi semoga bisa dipahami. Ini penjelasannya juga udah akan dia buatin, materinya terpisah ya. Kalian bisa cek lagi. Next, mana
pernyataan berikut yang benar tentang resiko investasi. Oke, kan dia sampai saat ini belum membaca semua soal OSNK ya karena belum ketemu waktunya. Tapi kan dia melihat banyak banget soal tentang keuangan ya di materi OSNK ini. Jadi bisa jadi pelajaran ya, kalau kalian ada rezeki ke provinsi boleh dipelajari lagi. Dan menurut dia nggak usah nunggu pengumuman ya, bisa dicicil dari sekarang biar persiapannya lebih mantap lagi. Nah, yang benar tentang resiko investasi ini dia ingat, ini ada di soal walaupun nggak sama persis soalnya sih di OSK tahun kemarin. Ini kita ada ada quote gitu yang sangat terkenal, high risk high return. High return. Jadi kalau resiko tinggi itu pasti dibarengi dengan pengembalian yang tinggi. Jadi jawabannya adalah yes, semakin tinggi risiko semakin tinggi potensi keuangan. Part C. Oke, kita lanjut. Number 4. Each day, Sasha works 6 hours and produces 7 units of goods and services. Clara works 10 hours each day and produces 9 units of goods and services. It follows that jadi setiap hari Sasha itu bekerja 6 jam ya. Jadi kerjanya 6 jam dan mampu menghasilkan 7 unit barang dan jasa dalam satu hari kerja itu ya. Nah, sementara Clara kerjanya 10 hours, 10 jam per hari. Dan dia mampu menghasilkan 9 unit barang dan jasa. Nah, kalau kita lihat itu apa? Apakah ngomongin productivity or income? Let's have a look untuk kita lihat dulu langsung ya. Rumus dari produktivitas ya. Masih ingat guys rumus produktivitas? Ya kalau ini disesuaikan sama konteks di soal ini berarti nanti produktivitas itu berapa produksinya gitu ya. Atau berapa barang yang dihasilkan si person yang kita omongin. Terus berapa lama waktu kerjanya. Ini kalau dicerita dalam hours, dalam jam ya. Nah sekarang kita mau lihat ya, productivity si Sasha berapa ya? Dia mampu menghasilkan 7 unit dalam waktu 6 jam. Nah ini productivity-nya berarti 1, sekian lah ya, kurang lebih ya. Kalian sisa dihitung sendiri ya guys, pokoknya di atas 1 lah. Nah terus kita mau coba hitung productivity dari si Clara. Sama, kalau Clara itu dia mampu menghasilkan 9 unit, terus kerjanya 10 jam. Nah ini 0,9. Nah karena angka productivity-nya udah ketahuan, sekarang kita cari deh apakah ketemu gak sih jawabannya. Nah kita bakal lihat di bagian A, Sasha's productivity is higher than Clara's. Ya kelihatan ya angka Sasha itu 1, gak usah cari angka pasti karena ini gak ditanyain ya. Jadi kalau OSN juga harus tahu ya strateginya agar tidak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak perlu. Nah jadi jawabannya adalah bagian A gitu. Nah terus kenapa nggak pilih income kak? Income itu adalah hasil dari berapa gaji. Kalau misalnya kita tahu ini Sasha ataupun Clara digajinya per apa? Apakah per word mereka kerja atau per day? Nah karena informasi tentang gaji mereka, upah mereka, salary mereka kita nggak tahu, maka kita nggak bisa menentukan income-nya berapa gitu. Jadi jawabannya masih benar yang bagian A ya. Oke. Next nomor 5, tugas BI yang kini menjadi dilakukan oleh OJK. Ini soal tahun lalu ya guys, jadi kalian pasti tahu jawabannya adalah part C. Ada beberapa soal yang double ya, termasuk soal nomor 6 ini. Tugas dan wewenang BI untuk mencapai dan memelihara nilai rupiah yang bukan wewenang ya kan. Ini kemarin kita udah dan langsung aja jawabannya apa guys. Nah kita lihat ya, menetapkan kebijakan moneter, benar. Ini merupakan tugasnya ya. Terus kalau ditanya lagi yang ini yang nomor 2 mengawasi bank, ini sudah bukan lagi ya. Bukan lagi tugas BI. Ini tugas ya, tugas BI. Mengatur kelancaran sistem pembayaran, ini juga tugas BI. Sasaran moneter dan laju inflasi dan alat instrumen, ini wewenangnya ya. Nah yang ditanyain yang bukan berarti jawabannya jelas sekali, jawaban nomor 6 ini adalah bagian A. Oke, mudah sekali. Next, when a market is monopolistically competitive, the typical firm in the market is likely to experience A bla bla bla. Kalau suatu pasar itu disebutnya masuk dalam kategori persaingan monopolistik.
Nah, kemungkinan besar si perusahaan yang ada di dalam pasar itu bakal merasakan apa, mengalami apa. Nah, kita lihat jawabannya itu mengarah ke short run dan long run. Ini udah jelas banget kan dia beberapa kali bilang di video-video sebelumnya. Yang belum paham silakan main ke video untuk bisa lebih mengenal karakteristik dari persaingan monopolistik. Nah, intinya dia kan ada dua waktu ya, ada short run dan long run. Nah, kita udah tahu banget ya kalau dalam monopolistik itu, dalam short run mereka ada 3 kemungkinan ya. Ada 3 kemungkinan ya, jadi nggak cuma mengalami satu kondisi aja. Tiga-tiganya mungkin terjadi. Apa itu? Laba supernormal, lalu ada laba normal atau mengalami rugi ya. Ini udah sering banget kan dia jelasin. Silakan main ke video tentang PPS, bukan PPS ini ya, monopolistik untuk lebih detail. Nah, sayangnya si laba supernormal itu nggak dimention di soal. Mereka adanya bilang positif dan negatif. Nah, ini kan dia kasih tahu nama lainnya ya. Kalau ini adalah positif economic growth ya, economic profit. Kalau si laba super. Kalau laba normal dia zero profit, zero economic profit. Berarti kalau rugi, yes, dia negatif. Nah, kalau dalam jangka panjang, si monopolistik itu hanya akan mengalami satu kondisi, yaitu laba normal. Gitu. Ya, jadi kalau disuruh cari jawabannya, apa jawabannya guys ya? Kalau kita lihat, apakah dia positif saja dalam short run? Tidak ya. Positif atau negatif di short run, tapi zero profit in long run. Oke, hampir bisa. Nah, kita lihat mana jawaban yang lebih benar. Ini A salah ya. Kalau B zero profit in short run, tidak mungkin. Zero profit in short run tidak mungkin positif di dalam 2 masa, enggak. Jadi jawabannya yang B ya. Sebenarnya kalau mau perfect, positif, negatif, or zero in short run. Tapi karena tidak ada, yang paling mendekati ya nomor 7 ini gitu. Oke, satu lagi soalnya, kebijakan menaikkan mata uang sendiri terhadap mata uang asing disebut, yes, ini sangat mudah, revaluasi. Sementara untuk 4 hal ini itu namanya kebijakan moneter. Baik itu revaluasi dan kawan-kawannya dan juga kebijakan moneter, udah kan dia buat videonya, insya Allah sudah sangat lengkap. Kalian bisa pelajari untuk mempermantap pemahaman kalian. Ya PDS mungkin sampai sini aja dulu untuk video kali ini karena kan dia juga ada sesuatu yang harus dikerjakan. Semoga bisa segera menyapa kalian lagi di video pembahasan yang lain. Thank you sudah nonton sampai akhir. Tetap semangat dan selalu bersyukur. Alhamdulillah. Sampai jumpa di video Kanidia yang lain. Assalamualaikum.